Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya Kevasi Vander. Karena video ini tayang masih di bulan Januari, jadi saya mau ucapin selamat tahun baru 2024. Semoga teman-teman sukses dan makin cuan selalu. Di video ini saya mau sharing tentang 3+1 basic financial asset supaya kalian nggak terjebak pada jenis-jenis investasi bodong atau yang aneh-aneh lainnya. Jadi ini adalah opsi-opsi legal untuk yang kalian mau pilih-pilih investasi. Setiap jenisnya akan ada karakternya masing-masing dan itu yang akan saya jelasin di video ini. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, ada deposito. Pada umumnya, deposito dikeluarkan bank. Konsepnya adalah bank akan memberikan kita bunga deposito sesuai dengan jangka waktu depositonya, atau istilahnya itu tenor. Nah, biasanya deposito bisa berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau lebih. Nah, jadi ketika kita udah beli deposito, dana kita itu udah di-lock sama bank, atau dikunci sama bank. Sehingga kita sulit untuk cairin sewaktu-waktu. Bisa aja sih dicairin sebelum jatuh tempo, tapi malah biasanya dikenain biaya penalti sama bank. Nah, pada praktek umumnya, semakin besar dana yang ditempatkan di deposito, biasanya bank akan memberikan bunga yang lebih tinggi. Dan semakin besar suatu bank, ini justru malah cenderung akan memberikan bunga yang lebih rendah dibandingkan bank yang skalanya lebih kecil. Jadi buat investor retail yang dananya agak terbatas, malah agak kurang diuntungin ya. Overall memang deposito ini sebenarnya produk yang sangat-sangat aman. Tentunya selama bunga yang dijanjikan oleh bank masih di bawah dari bunga yang dijamin oleh LPS. Tapi ya bunga deposito relatif returnnya sih kecil ya. Nah, kalau kamu mau return yang lebih tinggi lagi, maka kita lanjut lagi ke produk jenis kedua, yaitu obligasi. Istilah lain untuk obligasi adalah surat hutang. Pada umumnya ada dua penerbit yang bisa nerbitin obligasi, yaitu negara dan perusahaan swasta. Jadi kita sebagai investor, kita bisa memberikan hutang ke negara atau ke perusahaan swasta. Sebagai imbal hasilnya, kita sebagai investor diberikan return berupa persentase dari modal pokok yang kita bayarkan. Return ini akan dibayarkan secara berkala ya dalam periode tertentu sampai dijanjikan sampai jatuh tempo. Misalnya nih, ada obligasi kuponnya 7%. Kemudian misalnya kuponnya dibayarkan tiap 6 bulan dan obligasinya jatuh tempo 5 tahun. Maka kalau kita beli dari awal misalnya 100 juta, dan ini biar gampang aja ya perhitungan contohnya, berarti setahun kita akan dapat 7 juta, karena kuponnya 7%. Tapi 7 juta ini dibayarkan 2 kali dalam setahun, karena dibayarkan tiap 6 bulan. Berarti tiap 6 bulan sekali dapat 3,5 juta, 3,5 juta, dan seterusnya sampai periode jatuh tempo obligasi. Berarti di akhir tahun kelima nih, baru uang pokok 100 juta kita yang di awal itu tadi, itu baru dikembaliin di akhir tahun kelima. Nah, ini konsep umum cara kerja obligasi. Obligasi ini merupakan instrumen yang boleh dikatakan medium risk dan medium return. Cara return pada umumnya, obligasi menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada deposito, tetapi tingkat resikonya juga sedikit lebih tinggi daripada deposito. Kenapa? Karena untuk obligasi, itu ada kemungkinan gagal bayar dari perusahaan. Bisa aja perusahaan yang nggak perform, nggak jalan bisnisnya, sehingga kesulitan untuk bayar kupon ke para pemegang obligasi. Pada umumnya lagi, memang perusahaan swasta itu cenderung memberikan return obligasi yang lebih tinggi daripada obligasi negara. Well, hal ini tentu untuk menarik minat para investor. Nah, bedanya obligasi swasta ini tidak ada pihak yang menjamin pengembalian kuponnya. Dan tadi ya, ada resiko gagal bayar yang lebih tinggi. Sedangkan untuk obligasi yang dikeluarkan negara sebenarnya justru malah sangat-sangat aman. Karena pasti dijamin oleh negara kita. Dan FYI nih, negara kita tidak pernah gagal bayar. Ya, tidak pernah gagal bayar hutang obligasi atau bahkan telat bayar. Jadi sekali lagi, obligasi negara ini lebih tinggi returnnya daripada deposito, tapi dengan tingkat keamanan yang boleh saya katakan malah lebih tinggi daripada obligasi swasta. Karena 100% aman dijamin oleh negara. Maka personally, buat saya pribadi, saya lebih prefer untuk masukin uang lebih besar di obligasi negara ketimbang obligasi swasta karena faktor keamanannya. Dulu beli obligasi negara ini susah dan cuma bisa diakses sama investor-investor besar dan minimum belinya juga harus puluhan hingga ratusan juta. Tapi sekarang, obligasi negara bisa dibeli di bibit dengan gampang, tanpa harus datang ke kantor cabang dan dengan minimal belinya mulai dari 1 juta aja. Nah, ada dua macam obligasi negara yang kita bisa beli di bibit saat ini, yaitu obligasi fixed rate atau obligasi FR, dan juga SBN retail atau surat berharga negara. Perbedaan mendasar untuk obligasi FR dan SBN retail adalah, obligasi FR ini bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, alias bisa diperjualbelikan kapan saja sebelum jatuh temponya. Pasar sekunder ini maksudnya adalah kita bisa beli kepemilikan obligasi dari orang lain. Sedangkan untuk SBN retail, ini aksesnya hanya ada di pasar premier. Alias kita beli saat SBN tersebut dirilis
Dan jadwalnya ini ada dari pemerintah. Otomatis periode pembeliannya juga terbatas. Dan kalau udah kelewatan SBN seri tertentu, ya kita nggak bisa ikutan beli lagi. FYI nih, jadwal penerbitan SBN Retail 2024 bisa kalian cek di gambar ini. Kalau kalian tertarik untuk beli SBN Retail di tahun ini. Nah, perbedaan lainnya, ketika kita beli SBN, kita akan mendapatkan imbal hasil berupa kupon bulanan. Tapi, kita tidak bisa mencairkan dana pokok pembelian obligasi kita kapan aja. Kita akan dapat uang pokoknya ya pas akhir jatuh tempo. Sedangkan untuk obligasi FR, kita mendapatkan kupon itu setiap 6 bulan. Untuk obligasi FR sendiri juga ada potensi capital gain atau capital loss-nya. Karena harga jual obligasi mengikuti harga pasar di pasar sekunder. Tapi enaknya lagi nih, just in case kita butuh duit, kita bisa jual kapan aja. Karena kan kita bisa beli atau jual di pasar sekunder kapan aja. Jadi memang ada fleksibilitas tersebut ya. Dan sekalipun kita jual obligasi FR di tengah jalan, kita juga akan tetap dapat keuntungan dari kupon sesuai dengan sudah berapa lama kita pegang obligasi FR-nya. Karena kuponnya juga dihitung setiap hari. Nih, saya kasih lihat ya contoh pilihan obligasi FR yang dijual di Bibit. Saat ini, yield obligasi FR yang paling tinggi ada di FR 0089 dengan yield 6,8%. Kalau kita lihat dalam periode 3 bulan, harga beli obligasi FR 0089 ini udah sempat naik 3,6% dari titik terendahnya. Nah, ini yang teman-teman harus pahami. Ketika suku bunga naik, maka harga obligasi cenderung turun, sehingga yield-nya naik. Dan kebalikannya, ketika suku bunga turun, maka harga obligasi cenderung naik, sehingga yield-nya itu turun. Nah, sekarang itu suku bunga BI lagi ada di posisi tinggi-tingginya, di angka 6%. Nah, angka ini diprediksi sudah tinggi dan kemungkinan besar berpotensi akan turun ke depannya di semester 2 2024. Nah, ketika suku bunga acuan turun, maka yield obligasi negara kemungkinan besar akan mulai menurun juga. Jadi, sekarang ini saat yang tepat buat beli obligasi FR pas suku bunga itu lagi di puncak-puncaknya. Jadi, kita bisa kunci yield yang lagi tinggi-tingginya kayak sekarang. Plus, ketika nanti suku bunga turun, harga obligasi FR kan akan cenderung naik, maka kita juga bisa dapat capital gain. Semoga penjelasan singkat ini bisa dipahami ya. Untuk penjelasan lebih detail tentang obligasi FR sendiri, kalian bisa tonton video saya yang satu ini. Di situ saya jelasin lebih detail lagi tentang mekanisme obligasi FR. Dan masih di poin kedua nih, sekarang di Bibit juga ada inovasi produk baru, yaitu Stable Earn. Jadi Stable Earn ini adalah produk investasi jangka pendek dengan grafik return-nya naik lurus dan stabil kalau kamu hold sampai jatuh tempo. Kok bisa grafiknya naik lurus gitu tadi ya? Stabil amat, karena underlying aset dari Stable Earn ini adalah obligasi FR yang jatuh temponya itu pendek. Stable Earn ini juga gampang banget dipahami. Intinya gini, return di hari kamu beli sama dengan return tetap yang akan kamu dapetin kalau hold sampai jatuh tempo. Kita lihat contoh produk Stable Earn yang lagi ditawarkan di Bibit saat ini. Di hari kamu beli, Stable Earn yang ada di Bibit menawarkan return 5,46% per tahun. Maka kamu akan dapetin return 5,46% per tahun ini kalau hold sampai jatuh temponya di 15 Mei 2024. Jadi cuma perlu hold 3 bulanan aja. Stable Earn ini cocok banget buat investasi jangka pendek karena tenornya hanya hitungan bulanan aja. Return Stable Earn saat ini juga lebih tinggi daripada deposito yang tenornya sama-sama 3 bulan. Dengan begini, kamu sudah dipastikan akan dapat return sesuai yang dicantumkan. Nah, Stable Earn ini cocok buat kamu yang misalnya kamu punya kebutuhan jangka pendek yang akan dikeluarkan. Tapi kamu sebelum dikeluarin duitnya, kamu mau uang kamu tuh tetap produktif dan menghasilkan. Tapi kamu juga mau nih dengan resiko yang sangat-sangat minim. Ya, maka Stable Earn ini cocok sekali karena sekali lagi, underlying-nya adalah obligasi FR yang dijamin oleh negara. Jadi, mana yang lebih bagus? SBN, obligasi FR, atau Stable Earn? Semuanya sama-sama bagus, semuanya punya karakteristiknya masing-masing yang bisa teman-teman sesuaikan dengan gaya atau profil resiko teman-teman. Dan disesuaikan juga dengan goals keuangan teman-teman. Apakah jangka pendek atau jangka panjang, setahun, 2 tahun, atau bahkan sampai 5 tahun. Tapi apapun yang mau dibeli, teman-teman bisa beli semuanya di aplikasi Bibit. Mau beli obligasi FR? Bisa. Mau beli Stable Earn? Bisa. SBN Retail? Bisa. Reksadana, saham? Bisa juga loh. Jadi kurang enak apa lagi coba? So, pastikan kalian harus punya dan daftar aplikasi Bibit. Jadi, untuk segala jenis urusan investasi kalian, ya kalian bisa pakai aplikasi Bibit. Nah, sekarang kita masuk jenis basic financial asset yang ketiga, yaitu saham. Salah satu perbedaan saham dengan dua financial asset sebelumnya, yang paling mencolok adalah di saham itu tidak ada kepastian return.
Kalau deposito atau obligasi kan pas kita beli di awal nih, kita udah tahu nih di akhir periode itu returnnya berapa. Tapi kalau di saham, tidak ada yang tahu. Karena saham bisa diperjualbelikan setiap harinya, harganya juga naik turun bisa setiap hari. Dan di saham juga kita tidak mengenal istilah jatuh tempo. Selama perusahaannya masih terdaftar sebagai perusahaan publik, ya kita bisa perjualbelikan sahamnya setiap hari. Keuntungan dari saham didapat dari capital gain. Kalau harganya naik, ya kita untung. Kalau turun, ya dan kita jual gitu ya kita jadi rugi. Dan selain dari capital gain, keuntungan saham juga bisa didapatkan dari dividen. Tapi, dividennya pun juga tidak bisa dipastikan dan dijamin nilainya berapa. Atau bahkan juga dijamin kapan dikasih dividennya. Nah, ini semuanya tergantung dari hasil kinerja perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Pada dasarnya, sebenarnya membeli saham adalah membeli bisnis. Jadi, kita bisa menjadi bagian dari pemilik perusahaan yang kita beli sahamnya. Otomatis nih, untuk menganalisa saham memang kita perlu melihat lebih banyak faktor lagi. Nah, saham ini disebut orang dengan karakteristik high risk dan high return. Secara jangka panjang memang return saham bisa menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada obligasi, apalagi deposito. Tapi sekali lagi, tidak ada yang pasti. Karena saham, sekali lagi ya, harganya kan bisa naik turun setiap harinya dengan tingkat volatilitas yang jauh-jauh lebih tinggi daripada obligasi. Oleh karena itu, resiko dan reward dari saham ini sangat-sangat berfluktuatif. Jadi kalau teman-teman mau beli saham, teman-teman juga harus siap menghadapi fluktuasi harga. Dan seperti yang tadi saya bilang nih, sekarang di Bibit juga bisa beli saham di menu Bibit sahamnya. Dan sekarang kita masuk ke jenis basic financial asset yang terakhir adalah reksadana. Reksadana adalah aset keuangan di mana kita bisa mempercayakan uang kita untuk dititipkan ke perusahaan aset manajemen dan akan dikelola oleh manajer investasi. Nah, si aset manajemen ini akan menghimpun dana dari banyak investor. Nah, nanti manajer investasi itu yang akan mengatur dana investasi kita mau dibelikan aset apa. Kenapa saya di depan bilang 3+1? Karena ujung-ujungnya sebenarnya manajer investasi ini akan mengatur dan menginvestasikan dana yang sudah dihimpun itu ke 3 produk basic financial asset yang udah kita jelaskan. Pilihannya ya beli deposito atau obligasi atau ke saham. Di reksadana ada 4 jenis reksadana yang paling umum ya. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Berarti manajer investasi hanya akan beli produk-produk deposito atau obligasi jangka pendek. Nah, yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Berarti reksadananya membelikan obligasi-obligasi. Nah, ini salah satu keunggulan reksadana adalah mereka pasti lebih punya banyak akses untuk mendapatkan obligasi dari swasta. Atau kalau mereka beli deposito, maka mereka bisa mendapatkan rate atau bunga yang lebih baik karena dana yang diinvestasikan kan kolektif ya. Jadi dananya pun lebih besar. Nah, yang ketiga ada reksadana saham. Berarti dana kita ya dibeliin mayoritas ke saham. Saham yang dibeli bukan yang kita pilih, tapi sudah dipilihin sama manajer investasinya. Dan terakhir, yang keempat, ada reksadana campuran. Artinya manajer investasi tersebut bisa beli campur-campur tuh dari ketiga jenis basic financial asset. Nah, tadi udah dikasih bocoran juga ya, beli saham ataupun reksadana bisa di aplikasi Bibit juga ya. So, pastikan kalian download aplikasi Bibit dan daftar Bibit kalau kamu belum punya akunnya. Nah, itu tadi dia penjelasan tentang 3+1 basic financial asset. Kalau kalian ada dengar atau ditawarin model-model investasi yang kok kayaknya karakternya nggak sama ya, kayak yang saya jelasin di video ini, maka teman-teman harus ekstra hati-hati, karena siapa tahu itu adalah investasi bodong. Dan kalau ditanya mana aset yang paling bagus, jawabannya tidak ada yang paling bagus, tidak ada yang sempurna. Semuanya punya karakteristik masing-masing dan teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Mau yang stabil naik dan untung dalam waktu dekat, bisa beli stable earn, inovasi produk investasi dari Bibit. Mau yang returnnya lebih tinggi, tapi juga mau returnnya ini dijamin dan 100% harus aman, dan juga bisa dicairin kapan aja, maka kita bisa beli obligasi FR. Dan kalau mau potensi return yang lebih tinggi lagi, tapi ada potensi resiko yang juga lebih tinggi, kita bisa beli saham. Jadi semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita semua, dan semuanya itu kita bisa beli di aplikasi Bibit. So, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, yuk kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi ya di video-video berikutnya.